What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin amin amin. Dan terutama untuk teman-teman yang beragama muslim dan menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya bisa lancar sampai hari lebaran nanti teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya, amin. Jadi teman-teman, hari ini adalah edisi spesial teman-teman, dimana gue akan membandingkan dua oli samping terbaik atau dua oli samping favorit gua untuk saat ini, yaitu Any iRed 2T Smokeless dan juga GPA X1 teman-teman. Kalau Any gua bandingkan dengan GPA X1 versi yang new, maka artinya ini sekaligus sebagai pertandingan untuk mencari siapa juara satu di kelas 50 ribuan teman-teman ya. Karena memang kalian tahu juga ya bahwa di channel gua ini oli samping terbaik di kelas 50 ribu ke bawah itu masih dipegang oleh GPA X1 versi yang terbaru teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau Any iRed bisa lebih baik di sini, di pertandingan ini lebih baik daripada GPA X1 new, artinya posisi oli samping terbaik nomor 1 di kelas harga 50 ribuan digantikan oleh Any iRed 2T Smokeless. Jika memang Any iRed lebih bagus daripada GPA X1 versi yang new teman-teman, kayak gitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, ayo kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman. Any iRed 2T Smokeless atau Any Smokeless di sini gua tulisnya dengan GPA X1 new. New ini yang terbaru ya, bukan yang ester. Ingat teman-teman ya, GPA X1 yang new, bukan yang ester teman-teman. Dan ini adalah catatan dan sekaligus alat ukur gua ya, patokan-patokannya gua ngambil dari sini teman-teman. Kalau kalian kurang jelas bisa di pause dan bisa kalian baca lagi. Lanjut. Bagian pertama yaitu ini datasheet ya teman-teman ya. Datasheet ini angka yang sudah ada dan gua nggak usah gua observasi, angka-angka ini sudah ada teman-teman. Nah, ini untuk ada gambar balok-balok kuning ini gua mengibaratkan chart aja teman-teman, grafiknya teman-teman. Gua menggambarkan angkanya sekaligus grafiknya ya, ini untuk memudahkan aja, bikin pemanis aja teman-teman. Ini untuk angkanya teman-teman. Di sini GPA X1 lebih unggul di bagian volume, kemudian material base-nya sama, semi sintetik, sertifikasinya pun sama, nilainya 7, kemudian kinematic viscosity-nya ini lebih unggul si GPA X1 new 0,7 poin, kemudian kinematic viscosity 100 derajatnya pun lebih baik si GPA X1 new, dan juga untuk flash point di sini lebih baik Any Smokeless. Nah, ini artinya secara datasheet untuk flash point ini gua sering beranggapan bahwa ini adalah mempengaruhi ke stamina dari oli sampingnya teman-teman. Kalau flash pointnya makin tinggi artinya staminanya semakin baik untuk diajak jalan dengan durasi yang tinggi ya, durasi lama, atau juga diajak untuk main RPM tinggi teman-teman, kayak gitu. Ini secara datasheet, tapi faktanya memang mereka ini kalau cuma pemakaian harian gak begitu berasa bedanya teman-teman kalau dari datasheet teman-teman ya, kayak gitu. Lanjut ke bagian kedua. Nah, ini bagian kedua adalah hasil yang gua dapat setelah gua observasi teman-teman. Ini di bagian mesin ya, ini yang tampak fisiknya teman-teman. Nih ada asap, aroma, dan kerak mesin. Di sini GPA X1 kalah telak di bagian ketebalan asap dan juga aroma dari asapnya teman-teman ya. Di sini bisa kalian lihat banget bahwa asap dari Any iRed itu jauh lebih tipis daripada GPA X1 new. Kemudian aromanya pun jauh lebih wangi dan lebih kuat daripada GPA X1 new teman-teman. Walaupun GPA X1 new ini sebenarnya ada wanginya teman-teman, cuma tipis banget, nggak bisa berkesan banget gitu loh buat gue tuh, kayak gitu. Sedangkan kalau Any iRed 2T Smokeless ini wanginya enak banget, walaupun hanya dengan setelan standar teman-teman. Nah, kalau GPA X1 new ini kalau kita kasih setelan basah ini wanginya bertambah lagi kayak gitu. Nah, ini tapi di sini gue lebih suka aromanya Any Smokeless karena dia lebih kuat teman-teman, kayak gitu. Kemudian untuk kerak mesin, nah di sini juga sebenarnya si GPA X1 new ini dia juga tipis, cuma sekali lagi masih lebih tipis Any iRed 2T Smokeless teman-teman, kayak gitu ya. Hasilnya di sini jelas telak lebih baik
Eni Aira 2T Smokeless. Ini dalam pemakaian harian ya teman-teman ya. Ini review fisiknya teman-teman, kayak gitu. Lanjut. Dan ini bagian terakhir teman-teman. Ini adalah hasil observasi gua, sekaligus variabel-variabel ini atau poin-poin ini adalah nilai-nilai yang akan gua gunakan untuk menentukan enak atau tidaknya sebuah oli samping teman-teman, kayak gitu. Atau bisa dibilang enak atau tidaknya oli samping. Nah, gua menilainya dari 5 variabel ini teman-teman, gitu. Oke, yang terjadi ketika mesin panas dan bla bla bla. Nah, ini bisa kalian lihat di sini teman-teman. Ketika mesinnya panas, yang terjadi adalah 2 yang gue catat di sini. Yang terjadi adalah perubahan tenaga, kemudian perubahan suara, kayak gitu ya. Nah, di sini untuk tenaganya mereka sama-sama bagus ketika mesin panas, sama-sama enteng, sama-sama enak. Kemudian sama-sama stabil juga. Nah, kemudian suara mesinnya mereka juga sama-sama adem. Nah, ini tingkat keberisikannya menurut telinga gua ini mereka 11-12 aja, atau bisa gue bilang sama lah. Tapi kalau gue bilang sama kan nggak mungkin, karena ya 11-12 lah. Sini gue kasih nilai sama-sama 8 teman-teman. Dan untuk respon mesin ini terbagi menjadi 2 teman-teman ya. Terbagi menjadi 2. Nah, ini yang bagian atas ini adalah respon mesin ketika RPM bawah atau RPM rendah, dan bagian bawah ini nomor 2 nya ini adalah respon mesin ketika di RPM tinggi teman-teman, kayak gitu. Respon mesin ya, bukan jambakan, karena jambakan ada satu lagi nih sendiri nih. Nah, untuk respon mesin menurut gua jauh lebih enak Eni Smokeless daripada GPA. GPA memang enteng dan ringan dan bertenaga. Tapi Eni Aira 2T Smokeless ini menurut gua lebih baik daripada GPA X1-nya. Begitu juga di RPM tinggi. Nah, ini gua ngerasa ketika gua pakai Eni Aira 2T Smokeless ini mesin gua jadi lebih lebih handly gitu loh, lebih enak gitu buat tarik sana sini, naik turun RPM itu lebih responsif gitu. Jadi enak buat nyalip, enak buat gaspol, pokoknya enak banget nih Eni Aira 2T Smokeless. Nah, kemudian bagian jambakannya teman-teman. Jambakannya ini menurut gua mereka sama teman-teman. Untuk ini ya, peak ya, peak itu maksudnya jambakan puncaknya itu teman-teman. Mereka menurut gua mirip teman-teman, nggak banyak beda. GPX 1-nya kuat jambakannya tuh kuat, dan Eni Aira 2T Smokeless juga sama-sama kuatnya. Cuma karena si Eni Aira 2T Smokeless ini disupport dengan respon mesin yang lebih ringan dan lebih nurut, jadinya jambakan yang cuma segini, yang cuma 8 ini itu jadi berasa lebih nikmat lagi teman-teman, karena memang sudah responsif, kemudian mesinnya tuh nurut banget. Jadinya lebih nikmat lah kalau dipakai buat harian, kayak gitu. Oke teman-teman, untuk nilai rata-ratanya di sini Eni Aira 2T Smokeless menang telak. Ini nilai rata-rata teman-teman ya, nilai rata-rata itu kan kita mempertimbangkan asap, mempertimbangkan spesifikasi gitu. Nah, kalau ini ada nilai ini namanya potensial indikator. Potensial indikator tuh hanya gue ambil nilai dari 3 variabel besar ini teman-teman ya. Performa ketika mesin panas, respon mesin, kemudian jambakan. Hasilnya adalah ini menggambarkan seberapa jauh oli ini mampu mengeluarkan potensi dari motor gue teman-teman. Dan di sini ini dikali 100 ya teman-teman ya. Dan di sini Eni Aira 2T Smokeless itu mampu mengeluarkan 88% performa dari motor gua, dan GPA X1-nya hanya mengeluarkan 82% performa dari motor gua teman-teman. Artinya itu performa itu ya maksudnya dari semua kondisi ini lebih enak gua pakai ketika pakai Eni Aira 2T Smokeless teman-teman. GPA X1-nya itu udah enak banget karena sebelumnya ini gua nobatkan jadi oli terbaik di kelas 50 ribuan ya. Memang enak banget, gua belum nemuin yang lebih enak teman-teman. Nah, tapi ketika gua pakai Eni Aira 2T Smokeless ini memang gua nggak bisa bohong teman-teman, dia lebih baik daripada GPA X1-nya. Jadi buat kalian yang masih mengira gua di endorse atau gua bekerja sama dengan GPA untuk meninggi-ninggikan merek GPA, ini salah besar ya teman-teman ya. Enggak,
Gua di sini ngomong apa adanya. Kalau memang GPA bagus, gua bilang GPA bagus. Kalau memang di sini Any iRed 2T smokeless itu lebih bagus, maka gue bilang Any lebih bagus, teman-teman. Itu ya. Jadi nggak ada yang bilang, nggak ada lagi persangan-persangan bahwa gue selalu memuji-muji merek GPA ya, enggak. Karena kebetulan memang kemarin itu GPA ya bagus banget, memang belum ketemu lawannya. Nah sekarang sudah ketemu, yaitu Any iRed 2T smokeless. Nah di sini sekalian gue sebut bahwa sekarang oli samping terbaik di kelas 50 ribuan adalah Any iRed 2T smokeless, teman-teman. Dengan perbedaan ini 82% ke 88% lah ya, beda-beda hampir 8%-an kayak gitu, teman-teman. Buat yang udah nyetok GPX 1 new ya pakai aja, nggak apa-apa sampai habis, karena memang GPX 1 yang versi terbaru ini ya enak banget. Tapi kalau menurut gua Any iRed 2T smokeless itu juga enak, teman-teman. Tapi kalau makainya itu untuk touring jarak jauh, nah ini menurut gua hampir nggak berasa ya teman-teman ya, karena untuk touring jarak jauh yang jalannya cuma lurus-lurus doang itu nggak berasa gitu. Ketika kita turun gas, naik gas itu nggak berasa karena mainnya ya di RPM tinggi terus, ya kan. Nah sedangkan ini respon mesin di RPM bawah ini berasa banget ya pas lampu merah, ya kan, pas macet-macetan, pas belok, sering belok gitu kan, kayak misalnya di jalur puncak. Nah itu baru berasa banget ini responsiveness dari satu oli samping tuh kerasa tuh kayak gitu. Pas kita sering naik turun gas tuh ya di situ posisi responsiveness dari satu oli samping, maksud gue gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah terjawab, sekalian gue juga mengklarifikasi bahwa oli samping terbaik di kelas 50 ribuan sekarang dipegang oleh Any iRed 2T smokeless, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Bagi kalian yang pengen berkomentar atau ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya, teman-teman. Oke. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.